Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Selamat sore sahabat-sahabat Bung Cokra semua. Silahkan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar dengan bahasa yang santun. Pada kesempatan sore hari ini sahabat-sahabat semua, kemarin saya sudah menyelesaikan daripada pembahasan tentang terkait weton yang part 2, yaitu hukum weton dari sisi kedudukan hukum dan juga weton dari dari berbagai macam penggunaan gitu dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini banyak juga yang bertanya gitu, banyak isu-isu viral yang belum dibahas sama Bung Cokra gitu kan. Termasuk salah satunya seperti siapa itu? Aldi Taher ya, Aldi Taher. Bagaimana pendapatnya Aldi Taher itu sebenarnya apa ya? Dia baca Quran, rekam posting gitu kan. Sebenarnya dia itu katanya berawal daripada ini sahabat. Berawal daripada dia terkena penyakit kanker gitu kan. Dia alasannya seperti itu. Wah, ini saya lagi di kebun-kebun, nggak apa-apa. Lagi suka dengan pembahasan-pembahasan ilmiah tapi dalam bentuk vlog gitu. Tapi saya berbobot, berisi, bukan hanya vlog-vlog. Wah, saya lagi di ini enggak. Kalau saya berisi sahabat. Nah, terkait Aldi Taher sendiri, itu kan dia kan alasannya saya itu berawal dari punya penyakit kanker gitu kan. Punya penyakit kanker. Terus saya berhasil sembuh dari kanker karena membaca Al-Quran gitu. Ya bagus gitu, tapi membaca Al-Quran lalu kita merekamnya dan mempostingnya, ya nggak apa-apa, bagus sebagai sebuah sebuah ibadah lah ya. Akan tetapi jangan kemudian diniati dengan niat riya gitu kan, untuk supaya orang lain itu, netizen itu memuja-muja gitu kan. Ya nyatanya apa? Nyatanya kan setiap postingan-postingan yang namanya Aldi Taher itu kan malah antara like dan dislike, banyak dislike-nya kan gitu. Kalau banyak dislike-nya berarti apa? Berarti banyak yang tidak suka. Nah, ketidaksukaan netizen terhadap video-videonya Aldi Taher terkait baca Quran, rekam posting itu karena apa? Karena yang disayangkan itu dari segi pembacaannya. Jadi memang bacaan Qurannya itu masih banyak masih banyak yang keliru gitu sahabat. Masih banyak yang keliru. Bahkan kalau makhrajul huruf sih itu udah tingkat lebih tinggi lagi ya. Seperti tajwid dan juga makhrajul huruf daripada bacaan Al-Quran. Akan tetapi dia juga belum bisa membaca Al-Quran itu memperhatikan daripada panjang pendeknya huruf. Panjang dan pendeknya huruf aja dia belum bisa. Apalagi makhrajul huruf, terus tajwid, terus yang lain-lain. Nah, oleh karenanya orang belajar Al-Quran itu nggak gampang sahabat, nggak gampang banget. Di atas tajwid itu ada lagi pelajaran yang namanya gharib. Jadi banyak. Dan bahkan orang belajar Al-Quran itu prosesnya panjang banget. Karena apa? Karena nggak mudah gitu. Orang saya di pesantren aja belajar Al-Fatihah itu berkali-kali. Berkali-kali. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan itu baru bisa baru bisa pindah lah gitu kan ke bacaan surat-surat yang lain, kayak surat-surat pendek gitu. Jadi seperti itu sahabat. Belajar membaca Al-Fatihah aja itu proses waktunya itu panjang banget. Apalagi belajar yang lain-lain kan gitu. Seperti belajar membaca alif lam mim, terus surat-surat yang pendek gitu kan. Karena
Al-Quran itu bukan sebuah bacaan yang bisa dibaca sembarangan gitu kan. Tapi ada mekanismenya, ada tata caranya. Seperti panjang pendeknya harus benar, makhrajul hurufnya harus benar, tajwidnya harus dipakai, bila perlu gharibnya juga dipakai, harus paham. Jadi nggak sembarangan gitu. Apalagi yang membuat orang-orang geram gitu kan sahabat ya. Apalagi yang membuat orang-orang itu tambah geram lagi, itu di saat dia mengimami sholat memegang Al-Quran. Ya itu sangat sangat ironis banget gitu kan, sangat ironis banget. Alasannya apa? Alasannya dia katanya meniru, ya kan? Mungkin alasannya meniru daripada imam-imam di Mekah gitu kan. Kan ada gitu kalau di Mekah itu kan jamaah itu kan memegang Al-Quran gitu. Tapi lihat konteksnya dong. Kalau di Mekah itu kan kalau di Mekah itu sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah bentuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dan itu pun tidak banyak gerakan gitu kan yang dipakai. Tidak banyak gerakan. Artinya tidak layak banget kalau ngimamin sholat fardu misalkan. Baik maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu megang Al-Quran gitu. Al-Qurannya ditaruh di ketiak gitu. Itu sangat ironis banget. Sangat keluar daripada, dan sholatnya ya tidak sah gitu. Tapi kalau sholat sunnah biasa ya mungkin itu nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah biasa itu nggak apa-apa karena sifatnya sunnah. Kalau sholat sunnah biasa nggak apa-apa karena sifatnya sunnah. Lebih-lebih misalkan sholat taraweh, tapi tidak umum. Tidak sangat umum banget kalau di Indonesia itu misalkan sholat taraweh dengan menghatamkan satu Al-Quran. Bahkan kalau terjadi ada musola gitu kan atau masjid yang ngimamin sholat taraweh dengan membaca satu Al-Quran, bisa bubar jamaahnya. Jadi yang namanya sholat juga, mengimamin juga harus lihat konteksnya, harus lihat budayanya, tradisinya, adatnya gitu. Harus lihat masyarakatnya. Apalagi itu sholat wajib. Sholat wajib itu ya sangat tidak layak banget. Lebih baik sholat wajib itu ya menggunakan surat-surat pendek aja gitu kan. Setelah membaca surat Al-Fatihah ya menggunakan surat-surat pendek aja. Jadi nggak usah sok-sokan gitu kan, pakai surat-surat panjang gitu. Pakai surat-surat panjang dengan membuka Al-Quran. Aduh, itu tidak sah sholatnya itu. Menurut saya itu tidak sah. Karena karena sudah tidak ta'abudi gitu. Sudah keluar daripada udah melebihi banyak gerakan dalam sholat. Itu kan sudah nggak sah sholatnya, sudah tidak ta'abudi lagi sahabat. Jadi nggak sah. Kalau sholat sunnah ya mungkin wajar-wajar saja dan itu boleh. Tapi kalau sholat wajib ya tidak sah dong. Itu harus menggunakan surat-surat yang hafal saja, surat-surat pendek saja. Jadi jangan terlalu memaksakan gitu. Mungkin itu yang bikin geram. Makanya saya sendiri juga menilainya salah. Dari bacaan Al-Quran yang sering rekam posting, salah. Membaca Al-Quran itu tidak harus rekam posting dapat pahala gitu. Tidak. Emangnya orang yang tidak rekam posting itu tidak pernah membaca Al-Quran? Kan enggak. Belum tentu orang yang diam-diam saja itu enggak pernah membaca Al-Quran. Bahkan orang yang diam-diam saja itu bisa jadi membaca Al-Qurannya lebih banyak, kan gitu. Nah, oleh karenanya baca Al-Quran, rekam posting itu bukan bernilai ibadah, akan tetapi itu bisa menjadikan riya, sombong, ujub, takabur karena bacaan Al-Qurannya. Ya mending kalau bacaan Al-Qurannya betul kan. Ini mah bacaan Al-Qurannya masih salah, bacaan Al-Qurannya masih berantakan, nggak karu-karuan.
rekam posting, ya ampun. Kalau saran dari saya pribadi buat siapa Mas Aldi Taher sih ya, mending perbaiki dulu bacaan Al-Qur'annya. Belajar dulu lebih banyak, belajar dulu lebih baik kan gitu. Jadi supaya lebih bisa mengedukasi lagi, lebih bisa menjadi sebuah motivasi lagi buat orang-orang. Jadi nggak salah-salan gitu, nggak salah-salan dan nggak sembarangan. Terima kasih sahabat, mungkin itu aja komentar dari saya terkait Aldi Taher gitu kan. Nah, adapun yang menunggu, ada yang ada yang ini, ada yang minta bikin dong part 2 gitu kan, nantangin Joko Arek gitu. Ya ampun, saya itu nggak nantangin. Wallahi sahabat, saya itu tidak ada maksud buat nantangin Mbah Joko Arek, enggak. Saya itu siapa sih gitu kan. Saya itu cuma ya pemuda desa mainnya di pekarangan gitu kan. Saya cuma pemuda desa biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, enggak. Ya kan, boro-boro saya nantangin, enggak. Saya itu cuma sebatas mediator gitu kan, sebatas mediator ya, intinya gitulah. Saya tidak layak panjang kali lebar ngomongin itu lagi, karena video ini saya khususkan buat Mas Aldi Taher supaya lebih baik lagi lah, diperbaiki lagi bacaan Al-Qur'annya. Itu lebih penting daripada baca Al-Qur'an tapi masih salah-salah, lalu rekam posting, menghujat sana sini dan lain sebagainya. Ya mending nggak usah gitulah. Terima kasih, itu dari saya. Silakan yang belum subscribe, jangan lupa tonton dari awal sampai akhir video ini supaya kalian itu nggak gagal paham. Pikirannya saya apa-apa gitu, nantangin. Saya itu bukan tipe penantang, saya itu nggak nantangin, enggak. Saya cuma menasehatin, berbagi pengalaman, karena ini adalah sebuah channel edukatif dan juga informatif, memberikan sebuah edukasi buat kita semua dan juga memberikan sebuah informasi yang manfaat buat kita semua kan gitu. Terima kasih, silakan yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like dan komentar dengan bahasa yang santun. Komentar bahasanya yang santun sahabat ya, jangan caci maki, wah ini numpang tenar apa segala macam. Waduh, gila. Numpang tenar, enggak. Jadi cuma sebatas edukasi gitu. Edukasi, ada edukasinya kan. Banyak, kalau saya berbobot ada isinya gitu kan. Jadi seperti itu sahabat. Terima kasih, selamat sore. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.